Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, amin. Ya, kita tetap kalau kita bilang luar biasa, kita harus dengan cara yang luar biasa. Kadang-kadang orang bilang luar biasa. Wah, luar biasanya kayak biasa-biasa ya. Jadi kita harus luar biasa, amin. Ya luar biasa, boleh kata-kata luar biasa sambil angkat tangan, luar biasa. Kita luar biasa dalam Tuhan. Haleluya. Biasanya kita akan masuk dalam ibadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Bapak yang baik. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan ke tempat ini Tuhan. Kami mau cari Engkau Tuhan, kami mau cari wajah-Mu Tuhan, kami mau kenal Engkau lebih dalam hati Tuhan. Karena itu Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan tempat ini Tuhan saat ini Tuhan. Bukan kesempatan yang biasa-biasa saja, bukan kesempatan yang murahan, bukan kesempatan yang tiap minggu datang, tapi yang percaya Tuhan kesempatan ini kesempatan yang mahal Tuhan. Karena Tuhan kami mau belajar tuh bawa yang terbaik Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik, kami bawa mazmur kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik. Hati yang excited untuk ketemu dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan yang Roh Kudus. Pimpinlah ibadah kami Tuhan pada siang hari ini. Biar Tuhan berjalan sesuai dengan aku Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri Tuhan, berdiri di hadapan Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian bagimu, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.
sama-sama kita mau persiapkan hati kita. Kita mau lebih lagi, lebih dalam lagi, tidak semakin dalam lagi. Kita mau beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Gak peduli sampai kanan ini, sampai kiri kanan kita gak peduli depan belakang kita. Ini pribadi kita sama Tuhan. Tuhan kayak mau dibawa Tuhan, kayak mau dibawa Tuhan, kayak mau belajar Tuhan. Karena semua Tuhan, hadiratmu Tuhan bukan hal yang murah Tuhan. Hadiratmu Tuhan bukan hal yang murah Tuhan. Karena itu Tuhan kamu belajar bawa yang terbaik Tuhan Yesus. Kamu belajar bawa yang terbaik Tuhan. Kamu mau kenal Kau lebih dalam lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, untuk kenal sama Kau Tuhan bukan hal yang murahan Tuhan. Karena itu Tuhan kami bangga Tuhan bisa kenal Kau, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Thank you, Jesus. Bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila melihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari supaya ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita akan puji dari awal. Bila ku buka mataku Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari supaya ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kesempatan yang indah yang kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Yang bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan yang baru Tuhan yang kau berikan buat kami Tuhan, buat kesempatan yang baru Tuhan.
Ini bukan hal yang murah Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bukan hal yang biasa Tuhan yang tiap minggu Tuhan Kau berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan itu kesempatan pada pagi hari itu kesempatan yang mahal Tuhan Kau berikan buat kami Tuhan. Karena itu Tuhan ajar kami untuk mengenal Kau lebih lagi Tuhan. Mengenalkan Kau lebih lagi Tuhan. Si hari Tuhan kami akui Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan, semua hal yang baik itu benar-benar daripada Kau Tuhan. Semua hal yang baik benar-benar daripada Kau Tuhan. Kalau ada yang gagal itu Tuhan, itu karena kesalahan kami Tuhan. Kalau ada yang gagal Tuhan, itu karena kesalahan kami Tuhan. Kalau ada yang kurang Tuhan, itu karena kami Tuhan yang kurang mampu Tuhan. Tapi kalau semua yang baik Tuhan, itu benar-benar daripada Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, kesempatan yang baru, karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih lain, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Benar Tuhan, kami siang hari itu kami datang Tuhan, benar-benar berserah Tuhan buat Engkau Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan mau belajar untuk berserah Tuhan, berserah sepenuhnya Tuhan Yesus, berserah sepenuhnya Bapak yang baik, berserah sepenuhnya Tuhan. Kami tahu Tuhan itu bukan hal yang murah Tuhan, karena kami harus melepaskan Tuhan ego kami Tuhan, karena kami harus melepaskan Tuhan keinginan kami Tuhan, karena kami harus melepaskan Tuhan kepentingan kami Tuhan, kami harus melepaskan Tuhan kebanggaan kami Tuhan. Benar-benar berserah sama Engkau Yesus, benar-benar berserah sama Engkau Yesus, berserah sama Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau menunggu kami Tuhan untuk bisa berserah sepenuhnya Tuhan. Yes Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memilih kami. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada, sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menuntun kami, jemari-Mu yang menentuku, serupa gambaran-Mu, serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, sebelum ku mengenal-Mu, ku buat hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak usah sejak dulu Kau menunggu hidupku, Kau menunggu hidupku di altarmu, di altarmu. Ku sadari
lepas semua. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita akan bunyi dari awal. Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan dari sejak mulanya Tuhan. Tuhan, Engkau memilih sebelum ku ada, sebelum ku ada. Jemarimu yang menenun kami, jemarimu yang menenun, serupa gambaranmu, serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, sebelum ku mengenalmu, buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu, Kau menunggu hidupku di altarmu, di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, dan ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami akui Tuhan, Kau Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akui Tuhan, Kau Raja di atas segala raja Tuhan, yang punya kehidupan kami Tuhan. Dan Kau menunggu hidup kami Tuhan, dan Kau menanti Tuhan hidup kami Tuhan. Dan Kau sangat menunggu Tuhan untuk kami kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, untuk kembali kepada Kau Tuhan bukan hal yang murah Tuhan. Karena itu kami harus belajar untuk melepaskan kehendak kami Tuhan. Kami harus korbankan Tuhan kehidupan kami Tuhan. Belajar bawa Tuhan yang terbaik Tuhan, yang lebih murni Tuhan. Dan itu Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk bawa korban yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Dan Kau menunggu itu semua Tuhan. You Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, Kau menunggu hidupku yang di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Dan ku akui semua dosaku, ku akui semuanya Tuhan,
semua dosaku, ku lepas semua kehendak, ku lepas kehendakku. Jadikan kami murni, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka, tak kusangka. Saya mau balik. Sejak dulu Kau menunggu hidupku, di atasmu ku sadari selama ini Kau menanti. Terima kasih Tuhan, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita sembah Dia. Siapakah kami ini jika kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah makhluk ciptaan-Mu Tuhan, yang paling kecil dibandingkan alam semesta yang Kau ciptakan begitu besar, megah, dan luar biasa. Dan bukan hanya itu Tuhan, tapi Engkau memilih kami, makhluk yang sangat kecil ini dari seluruh ciptaan, untuk menjadi hamba-hamba, untuk menjadi rekan sekerja-Mu. Bahkan Engkau menjadikan kami sebagai anak-Mu. Dan kami boleh memanggil Engkau Tuhan pencipta alam semesta sebagai Bapa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bukan karena perbuatan baik kami, karena kami sering kali bersalah, kami sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Tapi Engkau telah memilih kami untuk menjadikan kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu bagian kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan pekerjaan kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Khususnya pada ibadah minggu pagi ini Tuhan, kembali kami menyerahkan hidup kami, bahkan kehendak kami, keinginan kami Tuhan, supaya boleh semakin selaras dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga gambar dan rupa Tuhan semakin nyata atas hidup kami. Mari Tuhan bentuk hati kami, bentuk hidup kami,
menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu membaca firman-Mu, merenungkannya, dan bukan saja merenungkan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tapi melakukan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, beri kami hikmat, pewahyuan, pengertian, supaya kebenaran yang kami dengar sungguh-sungguh akan termeterai dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berkemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oke. Ya, kita akan membaca firman Tuhan. Langsung saja, judul tema khotbah hari ini adalah kekuatan bersyukur. Ya, kekuatan bersyukur. Mari kita lihat ayat ini, hanya satu ayat, tapi ayat ini ayat yang luar biasa ya. Kita baca bersama-sama. Ayat ini yang terambil di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Oke ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, karena satu ayat, saya mau kita baca ayat ini 3 kali. Amin. Amin ya, kita baca 3 kali. Oke, ini udah 1 kali, kita baca kedua dan yang ketiga. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bersyukur atau mengucap syukur itu adalah sesuatu hal yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi mengucap syukur ini adalah sesuatu hal yang penting. Ya, karena ini merupakan kehendak Allah. Kalau kita bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu untuk saya kerjakan, saya lakukan, untuk saya boleh menyenangkan hati Tuhan? Kehendak Allah adalah yang penting ini, yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur ini tentunya bukan perkara-perkara yang senang, yang baik. Ya, kalau mengucap syukur untuk perkara-perkara yang baik kita mudah, gampang ya. Tapi yang sulit itu adalah perkara-perkara yang dimana kita merasakan kesesatan, merasakan pergumulan yang berat, persoalan yang sulit. Padahal Tuhan bilang kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini yang sulit. Tapi ada juga yang udah menerima semua hal yang baik, sudah merasakan hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan, tapi nggak mengucap syukur. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata, bukan saja waktu menerima hal yang baik kita mengucap syukur, bukan juga pada waktu kita menerima hal yang buruk kita mengucap syukur, tapi jangan lupa waktu kita menerima hal-hal yang enak, yang baik, yang nyaman, yang luar biasa, kita juga harus bersyukur. Ya, ini sesuatu hal yang penting. Ya, kenapa Tuhan mau supaya kita menghendaki supaya kita bersyukur? Karena Yesus pun memberikan sebuah teladan. Dalam pengajarannya, dalam kehidupannya, Yesus mengajarkan sebuah yang disebut ungkapan ucapan syukur. Ini penting ya. Contohnya bisa nanti Bapak Ibu baca di dalam Lukas 17. Kita nggak baca ayat-ayat ini, bisa baca di rumah ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, kisah tentang ke-10 orang kusta. Ya, apa yang terjadi? Yesus bilang, pergi ketemu dengan imam-imam, maka kamu akan sembuh. Waktu disuruh, orang-orang kusta ini udah sembuh atau belum? Belum sembuh.
Tapi Yesus bilang, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Biasanya kan orang kusta ini kalau ketemu orang, ketemu imam kan, wah ini paling menakutkan gitu ya. Tapi disuruh Tuhan. Dan waktu mereka berjalan menuju ke tempat daripada imam ini, mereka mengalami kesembuhan. Dan waktu mengalami kesembuhan, yang 9 orang itu setelah sembuh pergi. Tapi hanya ada 1 orang yang datang kepada Tuhan, mengatakan bahwa dirinya sudah sembuh. Ini menunjukkan 1 orang ini mengucap syukur. Yang 9 lupa dengan apa yang sudah Tuhan perbuat, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan dari orang kusta ini. Nah, kisah yang kedua, bagaimana Yesus memberi makan. Yesus memberi makan 5.000 orang pernah Yesus lakukan. Tapi ada juga dalam Alkitab yang memberi makan 4.000 orang. Jadi nggak cuma 1 peristiwa, tapi banyak peristiwa Yesus mengadakan mujizat, ya, memberi makan orang banyak. Nah, suatu kali Yesus memberi makan 4.000 orang. Dan yang ada di tempat itu, murid-murid yang bawa hanya 7 apa? 7 roti dan beberapa ikan. Kalau 5 roti 2 ikan, ya itu kan dimakan 5.000 orang, sisa 12 ekor. Kalau ini 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan, sisanya 7 bangku. Ya, bisa baca nanti di Alkitab, yaitu di dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39. Atau di Markus 8 ayat 1 sampai 10. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Jadi di sini apa yang Yesus lakukan? Waktu 7 roti ini diberikan kepada Yesus dengan beberapa ikan untuk memberi makan 4.000 orang, belum dengan anak-anak, belum dengan perempuan dan anak-anak. Jadi hitungannya baru laki-laki 4.000. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menengadahkan yang ada ini ke atas, ke Bapa. Terus dia bilang, dia mengucap syukur. Dan waktu Yesus mengucap syukur dan membagikan roti dan ikan, makanannya cukup untuk 4.000 orang. Bahkan sisa 7 bangku. Amin. Jadi di sini kita lihat bahwa waktu kita mengucap syukur, itu akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Amin. Nah, yang ketiga, ini supaya lebih yakin lagi. Peristiwa tentang kebangkitan Lazarus. Ya, waktu Lazarus mati, apa yang Yesus lakukan? Suruh buka gua itu, pintu gua. Terus dia perintah, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, Bapa, aku tahu Engkau senantiasa mendengar doaku. Terima kasih Tuhan. Jadi Yesus mengucap syukur dan percaya bahwa Bapa pasti akan mendengar doanya. Dan apa yang terjadi? Yesus perintahkan, Lazarus, keluarlah. Yang keluar Lazarus, bukan Zakius ya. Ada kebalikannya ceritanya. Waktu Lazarus turunlah dari pohon, itu bukan Lazarus, itu Zakius. Tapi waktu Yesus katakan Lazarus keluar, yang keluar pasti Lazarus, bukan orang lain. Dan apa yang terjadi? Yesus membangkitkan orang mati. Lewat apa? Ucapan syukur. Ya, satu lagi deh sedikit. Waktu mengadakan perjamuan terakhir, Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak. Jadi ucapan syukur adalah bagian kehidupan daripada Tuhan Yesus. Dia memberikan teladan kepada setiap kita. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya belajar, saya dengar khotbah suatu kali yang mengatakan begini, kenapa bangsa Israel disuruh keliling ya tembok Yeriko berapa kali? 7 kali. Terus syaratnya apa? Nggak boleh ngomong. Suruh diem. Kenapa? Karena kita ini seringkali bersalah dengan mulut kita. Betul kan? Waktu disuruh saat hari pertama suruh keliling, ya kan, bangsa Israel kalau ngomong kan bisa aja dia ngobrol-ngobrol sama temennya. Ngapain ya kita ya? Kayak orang gila ya gitu ya, kelilingin tembok gitu ya. 7 hari lagi, nih baru hari pertama aja udah membosankan, apalagi 7 hari gitu kan.
Bisa saja mengatakan hal itu, tapi disuruh diam. Karena kenapa? Kalau ngomong nanti nggak terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tembok Yeriko itu tidak akan roboh. Makanya disuruh diam. Jadi pentingnya kita bersyukur. Kata-kata yang kita ucapkan itu adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena bersyukur itu penting, itu dikehendaki Allah. Dan Yesus mengajarkan tentang bersyukur karena hal itu adalah hal yang penting. Nah, saat keadaan sedang baik tadi saya sudah sampaikan bahwa kita seringkali mudah untuk bersyukur. Tapi belajar dari kisah satu orang kusta ini, ya, waktu dia mengalami kesembuhan, apa yang dilakukan oleh orang kusta yang sembuh ini? Dia datang kepada Tuhan, dia bersyukur. Demikian juga kita, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik atas hidup kita. Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa membukakan jalan di saat kita merasakan tidak ada jalan keluar. Dia senantiasa menuntun langkah-langkah kita. Oleh sebab itu kita harus ingat akan Tuhan yang begitu baik atas hidup kita. Dan juga kita jangan lupa karena Allah kita adalah Allah di atas perjanjian. Kalau dia berjanji, dia setia, dia melakukan seperti yang dia janjikan. Ya, dan dia sangat senang kalau anak-anaknya mengerti hal ini dan mengucap syukur karena perjanjian Tuhan yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi atas hidup anak-anak. Amin. Dan itu dicapai dengan kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, di tengah masa sulit ke depan, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang penuh ucapan syukur ini adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan. Karena waktu kita bersyukur, maka kita akan bisa bertahan di tengah kehidupan yang begitu tidak menentu ke depannya ini, ya. Jadi waktu kita mengucap syukur, kita akan mampu bertahan di tengah situasi yang sulit. Karena di balik sebuah ucapan syukur ini ada kuasa. Amin. Ada kekuatan yang besar. Seperti doa Yesus yang mengadakan mujizat dan membangkitkan orang mati, ini adalah doa yang disertai dengan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur ini adalah kunci, ya. Jangan sampai kita melupakan ucapan syukur. Karena doa tanpa ucapan syukur, maka doa kita akan sia-sia. Karena ucapan syukur itu penting dan itu merupakan kunci untuk membuka perkara-perkara besar terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu melatih, ya. Kita harus membiasakan hidup kita untuk bersyukur. Ya, jangan kalau kaget dan bisa ya, misalnya gitu ya. Jangan cuma istilahnya kalau kaget terus ngomong gitu, ya latah gitu ya. Janganlah, apalagi latahnya yang nggak bener gitu ya. Ya lebih baik latahnya kalau memang latah gitu ya, puji Tuhan, ya kan, itu lebih enak lah ya, atau terima kasih Tuhan gitu. Kalau latahnya sampai maaf kata-kata kotor, ya itu tidak berguna, tidak membangun. Tapi kita percaya bahwa waktu kita bersyukur, kita melatih diri kita untuk membiasakan hidup, membiasakan hal-hal yang baik, untuk bersyukur dalam segala keadaan, ya. Sekalipun yang kita lihat saat ini jauh dari harapan kita, tapi percayalah akan perjanjian Tuhan. Percayalah akan janji-janji Tuhan atas kehidupan anak-anaknya, karena kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat, ya, dalam firman Tuhan apa saja yang kita dapatkan di balik ucapan syukur kita. Karena kita tahu ada kuasa, ada kekuatan waktu kita mengucap syukur. Dan saat kita bersyukur, maka kita sedang melakukan sebuah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita lihat hal yang pertama saat kita bersyukur, kita sedang apa? Ya, yang pertama adalah kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Ya, yang pertama adalah mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Ayatnya kita baca tadi kan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bapak Ibu Saudara, alasan kita bersyukur karena yang pertama, Tuhan itu baik. Kenapa kita perlu bersyukur? Alasannya karena Tuhan itu
baik. Tadi WL katakan ya, lewat kata-kata bahwa semua yang baik itu Tuhan beri bagi kita. Seringkali kita mengalami hal-hal buruk memang seringkali karena kesalahan kita yang kita buat-buat. Jadi akibatnya kita menuai dari hal-hal yang buruk. Tapi Bapak Ibu Saudara nggak perlu khawatir. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang buruk, kita harus menuai dari keburukan apa yang kita buat itu, dan kita menuainya. Tuhan mampu mengubah. Amin. Bahkan kutuk bisa diubah menjadi baik. Jadi sekalipun kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita, ya, kita harus, kuncinya adalah mengucap syukur. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan aja masih baik, sekalipun kita sudah nggak baik, kita sudah nggak setia, kita sudah jauh daripada Tuhan. Tapi kasih-Nya itu senantiasa selama-lamanya atas hidup kita. Ya, jadi kita harus bersyukur. Alasan kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Dia sungguh baik dan Dia teramat baik bagi setiap kita. Karena Dia telah menunjukkan kasih setia-Nya atas hidup kita. Ya, minggu lalu saya sampaikan kasih setia Tuhan itu senantiasa baru setiap hari. Ya, dan Tuhan menunjukkan kasih setia yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang gagal adalah diri kita untuk mengerti akan kasih setia Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Jadi sadarilah bahwa Tuhan mau melakukan banyak hal yang baik atas hidup, pemberian-pemberian yang baik atas hidup kita. Tapi waktu kita seringkali tidak sempurna, ya, kita kan seringkali melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Di balik ketidaksempurnaan kita, Tuhan mau terus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Jadi inilah hal yang penting. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kenapa ya kita perlu senantiasa mengatakan, mengucapkan akan kasih setia Tuhan. Karena waktu kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan, menyatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Waktu kita mengatakan hal ini, maka ini akan mengubah hidup kita. Coba saya nggak perlu ditampilkan di ini ya, di layar. Waktu bangsa Israel mengeluh dan bersungut-sungut, apa yang terjadi? Tuhan marah dan membinasakan. Ada sekian ribu orang mati karena mengeluh dan bersungut-sungut. Dan firman Tuhan katakan malaikat maut itu datang. Coba bayangkan, waktu kita mengeluh, waktu kita bersungut-sungut, maka yang datang bukan Tuhan, tapi siapa? Malaikat maut. Tapi waktu kita bersyukur, yang datang adalah kasih setia. Ya, anugerah, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, rahmat yang senantiasa baru. Tuhan melupakan yang lalu, Tuhan berikan yang baru. Bagian kita adalah bersyukur. Jadi waktu kita mendeklarasikan, ini deklarasi, ya, kita perlu mengingat akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita yang sudah berlangsung dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sadari bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Dia tidak pernah mengingkari janjinya atas hidup kita. Jadi betapa baiknya Tuhan. Tapi kita seringkali tidak mengerti akan kunci ini, yaitu kunci untuk bersyukur. Waktu kita bersyukur, yang datang kasih setia Tuhan. Jadi waktu kita mendeklarasikan akan kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan lewat ucapan, lewat doa, lewat nyanyian. Seperti ini kan, ayat ini kan bicara soal nyanyian Bani Asaf ya. Dia bernyanyi, dia kan lagunya juga, kalau Indonesia ada lagunya ya. Gampang, misalnya kita juga perlu menyanyikan lagu ini. Ini sebagai deklarasi iman kita. Lagunya seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan
Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Amin. Jadi kata-kata lagu ini juga luar biasa. Dia ngulang kata yang penting, yaitu sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Jadi penekanan lagu ini membuat kita sebenarnya mengerti. Kita bersyukur karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Ya. Dan biasanya waktu bangsa Israel masih hidup di tenda, ya, waktu itu ada tabut perjanjian Tuhan di tenda yang dibangun oleh Daud. Kata-kata ini dideklarasikan setiap kali memulai ibadah. Karena kita harus menyadari betul-betul bahwa Tuhan itu baik. Amin. Karena pengertian tentang Tuhan itu baik ini fondasi kekristenan kita. Kalau sampai fondasi ini roboh, kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu baik, maka waktu kita mengalami perkara sulit, begitu mudah kita akan memarahi Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, kenapa Engkau buat ini terjadi dalam hidupku? Mengapa orang lain jalan hidupnya lebih baik, tapi saya harus ngalamin penderitaan yang begitu luar biasa? Mana katanya Engkau baik? Mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup? Nah, seringkali kita nggak mengerti, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf dapat mimpi, tapi untuk merealisasikan mimpinya butuh berapa tahun? Sekitar kalau nggak salah 17 tahun. Untuk dia menyadari bahwa ternyata rencana Tuhan itu sangat besar. Bukan hanya mimpinya itu digenapi oleh Tuhan. Ya, bagaimana saudara-saudaranya menyembah dia, ya. Karena dia sudah menjadi orang kepercayaan Firaun, jadi orang nomor 2 di Mesir. Bukan cuma itu, tapi dia akhirnya menyadari bahwa ternyata untuk keselamatan satu bangsa. Amin. Jadi bukan buat kepentingan dirinya sendiri. Ternyata untuk saudara-saudaranya, untuk memelihara satu bangsa. Maka dia harus mengalami proses Tuhan sampai Tuhan menggenapi rencananya atas hidupnya. Demikian juga kita seringkali kita nggak mengerti waktu proses itu terjadi. Kita begitu cepat menilai Tuhan, ya, cepat menilai situasi ini sebagai sesuatu hal yang, wah, kenapa saya harus ngalamin Tuhan? Padahal Tuhan kadang-kadang mengizinkan, ya. Bisa aja dalam kedaulatan Tuhan nggak izinkan, bisa kan? Hal itu tidak terjadi. Jadi sadari waktu kita mengalami hal yang buruk, sadari itu masih dalam kendali Tuhan. Asalkan kuncinya tetap bersyukur. Ini kunci yang penting. Ya, oke. Nah, Tuhan adalah Allah perjanjian yang akan menggenapi janji-janjinya asal kita percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu senantiasa berseru lewat lagu ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, maka kasih setia Tuhan datang atas hidup. Oke, ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat hal apa saat kita bersyukur. Kita sedang mengalami atau melakukan hal apa. Yang kedua adalah meyakini rancangan Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita sedang meyakini akan rancangan Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang terbaik atas hidup kita. Dia senantiasa memberikan yang terbaik, Dia senantiasa memberi yang baik atas kehidupan kita, sekalipun kita tidak dapat melihatnya. Ya,
Sekalipun yang kita lihat adalah situasi yang sulit, situasi yang berat. Saya mau bercerita Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa saya ini kan sebenarnya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta dan gembala. Ini jujur Bapak Ibu Saudara, saya nggak pernah misalnya waktu SD, SMP atau SMA punya cita-cita, punya mimpi jadi pendeta atau jadi gembala. Nggak pernah. Suatu kali saya waktu masih remaja, saya lihat ya ada bapak-bapak pakai dasi, pakaian putih, pakai dasi, lagi jalan, ketawa-ketawa, wah hatinya sukacita. Saya bilang gini, wih enak juga ya jadi pengusaha. Terus saya bilang, Tuhan, saya pengen jadi pengusaha. Kayaknya kelihatannya orangnya berbahagia, bersukacita, senang-senang gitu ya. Saya nggak tahu, siapa tahu itu mungkin orang full gospel gitu ya. Jadi saya bilang saya pengen jadi pengusaha karena mereka sepertinya sukacita, senang gitu. Tahu-tahu terus nggak begitu lama berubah, namanya anak muda kan, berubah, pengen jadi tentara. Waktu saya bilang saya pengen jadi tentara, saya bilang kepada waktu itu kepala sekolah saya dekat karena anaknya adalah teman sekelas saya. Waktu saya bilang saya pengen jadi tentara, kepala sekolah ini kan sudah rohani, dia bilang ini, sudah kamu jangan jadi tentara, kamu jadi tentara Kristus saja gitu. Saya cuma ketawa aja, pokoknya pengen jadi tentara. Nggak begitu lama saya lihat pesawat terbang gitu ya, terus ada orang yang keluar dari cockpilot, terus saya bilang, wih keren juga tuh jadi pilot gitu ya, bawa pesawat terbang lagi kan, penampilannya juga keren gitu kan. Pokoknya semua yang keren-keren saya suka gitu ya. Saya senang, wah saya pengen tentara, gagah kan. Kelihatannya jadi tentara itu, wah keren lah, gagah. Nggak jadi juga. Karena kenapa? Ternyata saya tadinya kan kalau jadi tentara atau jadi pilot ini harus A1 lah gitu ya. SMA-nya harus lulusan A1. Ternyata saya A1-nya nilainya jeblok gitu ya. Jadi nggak bisa, cita-cita saya nggak bisa tercapai. Saya lebih cocok A3, yaitu ekonomi ya. Karena menghafal saya cukup kuat gitu. Jadi semua cita-cita dan harapan saya itu tidak terjadi. Saya coba ya sekolah, saya juga heran kenapa saya sekolah teologi ya. Karena memang dari kecil saya sering ikut doa, persekutuan, sering ikut ibadah. Suatu kali waktu mama saya tanya, kamu mau kuliah apa? Tadinya saya berencana ekonomi, tapi detik-detik terakhir saya berubah. Saya bilang, saya mau belajar Alkitab, saya sekolah teologi aja mah. Terus akhirnya mama saya, puji Tuhan yang izinkan gitu ya. Biasanya kan kalau zaman dahulu, kamu mau sekolah teologi, terus mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Kalau mau jadi pendeta kamu tahu, kamu bisa makan apa ya kan? Ya makan nasi lah gitu ya. Tapi istilah kalau zaman dahulu, jadi pendeta hamba Tuhan itu sekolah teologi, ujung-ujungnya jadi pendeta ini makannya bukan makan yang enak gitu ya. Karena hidup pada zaman dahulu jadi hamba Tuhan itu nggak seperti sekarang ya. Hamba Tuhan sekarang kayaknya lebih enak hidupnya gitu ya. Tapi zaman dahulu untuk jadi hamba Tuhan ini adalah sebuah tantangan bagi orang tua untuk mengizinkan anaknya sekolah teologi. Dan saya juga nggak berpikir bahwa setelah sekolah teologi saya akan merintis jemaat, nggak pernah. Saya cuma pengen belajar Alkitab dan saya bilang, oh Tuhan, kalau memang Engkau membawa saya masuk dalam sekolah teologi, berarti saya harus jadi berkat di sekolah teologi. Itu aja. Lewat apa? Ya lewat skripsi. Kebetulan pada waktu saya kuliah, saya sudah bekerja, tapi bekerjanya ini di dalam pelayanan, dalam tim pelayanan doa pada waktu itu. Jadi tujuan saya pikir, oh berarti tujuan Tuhan saya ada di sekolah teologi, saya bikin skripsi sesuai dengan bidang saya pada waktu itu, yaitu bidang doa. Saya bikin skripsi pada zaman itu sekitar tahun, saya angkatan 98, berarti lulus sekitar tahun 2002 ya, 4 tahun gitu ya. Nah, sorry, bukan, saya 98, angkatan 98, berarti saya masuk tahun 94. Jadi saya lulus tahun 98, tapi baru di wisuda tahun 2000 pada waktu itu. Karena wisudanya 4 tahun sekali pada waktu itu, jadi belum banyak gitu ya. Nah, jadi waktu saya memilih untuk sekolah teologi, saya pikir
saya pilih sesuai dengan tema judul skripsi saya adalah sesuai dengan bidang doa. Saya bahas tentang apa Bapak Saudara? Tentang peperangan rohani. Wah, waktu dosen saya lihat judul skripsi saya, dia bilang gini, Bapak, ini berat katanya. Takutnya kamu dapat nilai jelek hanya karena skripsi judulnya adalah peperangan rohani. Karena pada zaman dahulu, jangankan tentang peperangan rohani, bahasa roh aja itu masih belum dikenal gitu ya. Apalagi bicara soal peperangan rohani. Terus dosen saya melihat, untung dosen saya ini lulusan luar negeri, jadi dia bilang ini mah cuma kelompoknya Peter Wagner dan kawan-kawan. Tapi Bapak kalau saya lihat dari apa yang diberikan contoh-contoh ini bagus, tapi hati-hati jangan sampai dipolitisir. Dipolitisir maksudnya begini, ini sedikit aja ya nggak apa-apa sih, saya cerita. Maksudnya gini, saya membahas tentang hal-hal bagaimana iblis ini membuat perjanjian melalui pemimpin-pemimpin bangsa. Karena kita sebenarnya tahu bahwa negeri ini kan untuk berdirinya, untuk menjadi pemimpin ini harus membuat perjanjian-perjanjian dengan kegelapan. Jadi saya dalam skripsi itu tulis mengenai peperangan rohani itu penting karena ada perjanjian-perjanjian dengan iblis yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi kata dosen saya, hati-hati nih bisa dipolitisir. Oke Pak, saya akan coba mengurangi supaya contohnya jangan terlalu jelas gitu ya, terlalu vulgar gitu ya. Nah jadi dari cerita ini saya nggak pernah berpikir jadi pendeta dan gembala, karena bagi saya udahlah saya jadi pendoa aja. Pendoa juga panggilan Tuhan, saya bilang gitu. Hidup mati saya udah saya jadi pendoa syafaat gitu bahasanya gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan pekerjaan, cuma panggilan. Beda panggilan dengan pekerjaan. Nah jadi setelah itu Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, akhirnya saya menggembalakan. Nah coba seandainya kalau saya lihat hidup saya sebelumnya, saya nggak pernah berpikir jadi pendeta atau jadi gembala. Tapi Tuhan punya rancangan yang sempurna. Setiap kita tentunya Tuhan punya rancangan yang sempurna atas hidup kita. Mungkin harus lewatnya berbelok-belok ya. Mungkin harus muter, harus lewat sesuatu hal yang berat ya, lembah kekelaman. Tapi pada waktunya kita akan tahu kenapa Tuhan pilih saya jadi misalnya pengusaha. Kenapa saya menjadi misalnya dokter. Kenapa Tuhan pilih saya menjadi misalnya punya pengusaha sandal jepit. Atau pengusaha yang jualan hal yang kayaknya sederhana, jual plastik gitu. Tapi Tuhan punya rencana, dan rancangan Tuhan itu sesuatu hal yang besar ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, setiap kita kadang-kadang nggak bisa lihat apa yang Tuhan berikan dan rencanakan atas hidup kita. Tapi pada waktu kita bisa melihat hal itu, kita bersyukur, maka Tuhan akan membukakan jalan yang lebih lagi. Jadi dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saya tadi kasih contoh tentang Yusuf ya. Perjalanan Yusuf nggak mudah, tapi ujungnya Tuhan menggenapi rencananya dalam hidupnya. Jadi kita bersyukur dalam hal-hal yang buruk, sekalipun kita mengalami hal-hal yang buruk, kita harus bersyukur karena meyakini bahwa rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita ini bukan perkara kebetulan. Amin. Semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan dalam hidup kita. Bahwa yang terbaik pada akhirnya itu akan datang. Dan kebaikan yang terjadi pada ujungnya ini, kebaikan akan terjadi dalam hidup kita. Oke ya, begitu ya. Sebab tanpa bersyukur maka kita tidak akan melihat hal-hal yang kemudian atau hal-hal yang besar ya. Kita tidak akan melihat hal-hal yang mendatangkan kebaikan itu tanpa bersyukur. Tapi waktu kita bersyukur, kita akan melihat hal-hal yang buruk diubah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saya mungkin menulis sedikit bahwa
waktu kita bersyukur itu membentuk karakter kita. Waktu kita bersyukur kita akan menerima berkat di balik situasi sulit yang kita alami. Dan waktu kita bersyukur kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Jadi betapa pentingnya kita harus bersyukur. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Waktu kita bersyukur, kita sedang apa? Sedang mengalahkan kekhawatiran. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kekhawatiran adalah senjata musuh untuk melumpuhkan iman kita. Sadari bahwa kekhawatiran, ketakutan, ya, itu semua adalah senjata untuk menghancurkan kehidupan kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu kita khawatir, maka apa yang terjadi? Maka hal-hal yang Tuhan janjikan itu tidak akan pernah kita terima. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 6-8. Kita lihat dulu ayat ini ya. Oke, Yakobus 1 ayat 6-8. Ya, kita lihat ayat ini. Firman Tuhan berkata begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Jadi waktu kita berdoa kita harus memintanya dengan iman. Jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan. Sebab orang yang bimbang itu katanya seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin kian kemari. Dan tidak akan pernah menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan pernah menerima. Tapi waktu kita menyadari bahwa mengucap syukur ini adalah senjata untuk mengatasi kekhawatiran. Amin. Karena kita kan senantiasa takut dan khawatir. Setiap hari pasti ada kita takut, kita khawatir. Dan untuk mengalahkan kekhawatiran, mengatasi kekhawatiran, kita bersyukur. Ya, bagaimana caranya? Ya, waktu berdoa. Kalau kita punya pergumulan, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu membawa keinginan-keinginan hatimu dan permohonan melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu Tuhan Engkau baik bagiku. Aku sedang ngalamin masa yang sukar, masa yang sulit Tuhan. Masalah misalnya pekerjaan. Kenapa usaha saya ini kayaknya belum naik Tuhan? Tolong saya Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan bahwa Engkau baik dan kasih setiamu tidak pernah meninggalkan aku karena Engkau setia sekalipun aku tidak setia. Dan Engkau adalah Tuhan yang memegang perjanjian atas hidupku. Maka aku percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga aku dapat mengatasi keadaan sulit. Amin. Itulah doa yang penuh dengan ucapan syukur. Karena percaya Tuhan baik, kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Dan saya terima Tuhan jalan yang Tuhan tetapkan atas hidup. Nah, ini yang akan membuat kita tidak perlu khawatir lagi. Dengan bersyukur maka masalah kekhawatiran dapat teratasi. Karena doa yang disertai dengan ucapan syukur memiliki kuasa dan juga merupakan tindakan iman atau pernyataan iman kita bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita dengan memberikan yang terbaik menurut kehendak Tuhan dan menurut waktunya Tuhan. Ya, kita harus meyakini hal ini. Kita harus percaya, kita harus beriman bahwa dengan bersyukur Tuhan buka perkara-perkara yang besar atas hidupnya. Ya. Dan dengan bersyukur juga
itu juga merupakan ungkapan iman bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Amin. Kalau kita nggak bersyukur, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita sebagai anak-anak. Tapi firman Tuhan kan katakan, coba kita lihat burung di udara. Tuhan pelihara, sekalipun dia nggak bekerja, Tuhan memberi dia makan. Amin. Terus coba perhatikan bunga bakung yang di ladang, yang esok bisa layu, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai anak-anak, Tuhan juga pasti memelihara kita. Nah, doa yang disertai dengan ucapan syukur ini memberikan damai sejahtera. Amin. Sebab waktu kita rasanya sesak, ya kan, sulit, terus kita nggak bersyukur, kesulitan itu malah tambah menjadi-jadi. Bahkan kita tambah sesak hati kita, waduh tambah berat. Tapi waktu kita, Tuhan, terima kasih, aku mau bersyukur kepadamu. Damai sejahtera Tuhan turun. Tuhan buka jalan, ya, langsung persoalan yang tadi kita pikir berat, dalam waktu singkat Tuhan mampu mengubah, membalikan keadaan, seperti membalikan telapak tangan. Tuhan bisa melakukan hal. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, ya, yang terakhir, mari serahkan segala pergumulan masalah kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa menanggung masalah kita sendirian. Amin. Kita tidak bisa mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan bilang, Tuhan, untuk urusan hal-hal keluarga itu urusan saya. Nah, berarti kita belum menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya untuk mengubah situasi yang sulit dalam hidup. Yang penting kamu sudah serahkan hidupmu, serahkan pergumulan masalahmu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan buka jalan. Yang keempat, tanggalkan ego kita, ya, dan menerima keadaan kita sebagai sekarang ini, karena kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang terakhir, bersyukurlah kepada Tuhan atas pengaturan dan kedaulatannya yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita melakukan hal-hal ini dengan menyadari ada kuasa, ada kekuatan waktu kita mengucap syukur, perkara besar pasti terjadi atas ini. Amin. Jadi bukan hanya doa berkuasa. Saya percaya doa kita berkuasa. Bukan saja Injil adalah kekuatan Allah yang dalam, tapi ucapan syukur juga memiliki kuasa. Amin. Untuk mengubah situasi menjadi kebaikan bagi setiap kita. Orang dunia boleh berkata uang adalah segala-galanya, uang punya kuasa, tapi uang itu sementara. Amin. Kita kejar uang, suatu saat bisa pergi. Tapi waktu kita bersyukur, mau itu keadaan senang, keadaan sulit, itu gak akan pernah pergi. Bahkan yang datang hanyalah kasih setia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan, kita mau bersyukur kepada Bapa karena Dia begitu baik atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, sebelum kita menyanyikan lagu ini, kita mengucap syukur kita dalam terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Mari setiap kita berkata-kata ucapkan ucapan syukur kita, karena ada kuasa dalam ucapan syukur. Boleh kok katakan, Tuhan saya mengucap syukur sekalipun situasi dalam keadaan keluargaku masih belum baik Tuhan. Suami saya, anak-anak saya, ekonomi saya, sakit penyakit yang saya alami, dan semua hal yang buruk yang mungkin aku alami saat ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan.
Kami naikkan korban ucapan syukur kami Tuhan. Sebab kami tahu korban ucapan syukur adalah hati yang akan membuat kami senantiasa kuat ya Tuhan. Sebab korban ucapan syukur akan membuat kami boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berikan yang terbaik, rancangan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, buat hati dan mata kami melihat bahwa Engkau berdaulat, bahwa Engkau berkuasa, Engkau pegang kendali atas situasi hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahku terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah gelap yang tak kulewati. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati.
bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku biar apa yang memeteraikan Tuhan, biar dalam gerak kami, dalam hidup kami, apapun yang terjadi, biar ucapan syukur ini keluar dari hati kami, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Maka terjadilah apa yang merupakan doa dan permohonan kami pada waktu disertai dengan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan Engkau pasti memberikan jalan keluar. Kami tidak perlu khawatir, bahkan kami akan diberikan damai sejahtera yang turun atas hidup kami. Terjadilah ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sebab Engkau yang menggenapinya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada syukur? Haleluya. Kita terus bersyukur ya. Boleh katakan sampai kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Ya, luar biasa. Mungkin teman sampai kiri kanan kita pengen tahu kan, Tuhan Yesus baik. Ya, luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Di saatnya kita akan berikan persembahan. Saya kembali bawa kita untuk kembali kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat anugerah-Mu Tuhan, buat bahkan buat firman-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan buat kami Bapak yang baik. Kau ajarkan kami Tuhan untuk terus bersyukur Tuhan. Tidak hanya saat kami dalam keadaan yang baik Tuhan, tapi kami mau belajar untuk bersyukur Tuhan dalam keadaan yang tidak baik saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami punya Tuhan Allah yang terus megang kami. Kami punya Tuhan yang Allah yang terus tuntun kami, bahwa kami terus semakin tinggi Tuhan bersama-sama dengan Kau Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami bawa persembahan kami Tuhan, biar Kau bersama kami boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Katakan oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan Yesus. Di bahasanya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekalian kita semua untuk balik berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu. Saudara bangsa, ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. kami percaya Tuhan, Kau telah menjadikan kami sebagai penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan terus hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak kekurangan kasih setia-Mu atas kami. Pada saat kami berserah, pada saat kami percaya dan kami bersyukur, Engkau jauh melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang dapat kami doakan dan kami pikirkan. Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan terus berikan kepada kami kelaparan, kehausan akan pengenalan akan Tuhan. Sebab tanpa pengenalan akan Tuhan, maka hidup kami akan menjadi tidak berarti, tanpa tujuan. Tapi pada waktu kami kenal Tuhan, Tuhan memberikan tujuan atas hidup kami, maka hidup kami akan bermakna, hidup kami akan berarti, dan hidup kami akan menghasilkan buah-buah yang lebat, dan hidup kami boleh berdampak bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bawa Tuhan seluruh pergumulan dari setiap jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berjanji, Engkau berkata bahwa bilur-bilur Yesus telah dan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Oleh sebab itu Bapa, kami berdiri di atas iman kepada firman Allah bahwa segala sakit penyakit kami oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami sudah mengalami kesembuhan. Kuasa kesembuhan Tuhan turun atas setiap jemaat yang sakit. Kami tolak, kami patahkan segala pekerjaan iblis, segala rancangan jahat melalui sakit penyakit. Di tengah situasi sekarang, udara yang tidak baik, kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengikat setiap pekerjaan iblis roh jahat yang menyebabkan sakit penyakit. Kami usir, kami perintahkan pergi dari kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab Engkau menjanjikan kepada setiap kami untuk tetap sehat, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan, melakukan aktivitas kegiatan kami Tuhan. Terima kasih buat perkara ajaib, mujizat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bahwa Engkau adalah penyembuh Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami pergumulan masalah rumah tangga Tuhan. Tuhan, kami minta biar kasih Tuhan turun atas setiap pergumulan dari masalah rumah tangga ini Tuhan. Kami minta Bapa biar kasih Tuhan yang mempersatukan, yang menyempurnakan Tuhan, membangun sebuah hubungan yang semakin baik, yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Sebab kasih tidak pernah gagal Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan biar Tuhan yang campur tangan, sehingga masalah-masalah rumah tangga boleh berjalan Tuhan, dan diatasi dengan baik di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi masalah-masalah keuangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pemelihara hidup kami, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menepati janji-janji-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik, sebab Engkau adalah gembala kami yang baik dan setia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak yang sekolah, baik SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Tuhan, berikan mereka kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan. Mereka boleh belajar Tuhan
Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar ya Tuhan oleh anugerah Tuhan. Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar keberhasilan yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, kecerdasan Tuhan turunkan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses ya Tuhan, mendapatkan nilai-nilai yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik di dalam sekolah dan kuliah mereka Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang mencurahkan tingkap-tingkap, mencurahkan berkat Tuhan dari langit ya Tuhan. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap di langit Tuhan. Dan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Sebab kami percaya ya Tuhan, karena Tuhan yang sudah berjanji menyediakannya bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Ada banyak hal yang kami bawa bagi seluruh pergumulan jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal. Kami tahu bahwa kesejahteraan kota di mana kami tinggal adalah kesejahteraan kami juga. Oleh sebab itu kami sebagai umat Tuhan akan terus berdoa Bapa, biar Tuhan yang senantiasa pegang kendali atas bangsa dan negeri kami, atas kota dan wilayah kami di mana kami tinggal, dijauhkan dari tindakan-tindakan kekerasan, dari tindakan-tindakan jahat, kejahatan ya Tuhan, dari iblis dalam bentuk apapun ya Tuhan. Kami ikat, kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami mampu untuk mengikat segala pekerjaan iblis yang jahat yang sedang ditebarkan di sekeliling kami pada waktu-waktu ini. Tuhan, kami percaya ada perlindungan yang khusus atas kehidupan anak-anak Tuhan saat ini Bapa. Dijauhkan dari segala tipu muslihat, tipu daya Tuhan. Melalui peristiwa yang terjadi di Kalideres Tuhan, kami percaya tidak ada tipu muslihat iblis atas kehidupan anak-anak Tuhan, supaya mereka mengerti kebenaran dan tetap berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan bangsa dan negeri kami, pemerintah bangsa kami. Tuhan berkati dari presiden, wakil presiden, staf menteri, pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan Tuhan hikmat, Tuhan berikan keadilan, Tuhan berikan kebenaran Tuhan, sehingga mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil akan membuat bangsa ini baik dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak. Walaupun doa kami sederhana Tuhan, tapi kami percaya doa kami, doa yang besar kuasanya, seperti yang Tuhan janjikan, akan mengubah bangsa dan negeri kami menjadi lebih baik. Kami bersyukur bangsa ini melalui banyak yang disampaikan di bangsa-bangsa, bahwa bangsa ini mampu mengatasi resesi krisis yang sedang terjadi di bangsa-bangsa. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kami percaya doa-doa yang kami naikkan bagi bangsa kami tidak pernah sia-sia, akan memenuhi cawan doa bagi negeri ini, dan doa-doa kami akan dijawab oleh Tuhan. Kami lihat bangsa ini akan semakin berhasil, maju, sukses Tuhan, sejahtera Tuhan, oleh karena Tuhan. Biar shalom Tuhan turun atas bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapak, ini doa-doa kami. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, mari jemaat kekasih Tuhan angkat tangan. Terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia, cinta kasih kemurahan, kebaikan daripada Tuhan turun atas hidup, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai di sepanjang hidup. Biar kasih Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran turun atas setiap kita. Dan biarlah kita tetap hidup di dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Biarlah kita senantiasa taat dan setia sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Kita tidak kekurangan sesuatu hal yang baik, karena Tuhan adalah gembala yang baik atas hidup kita. Sampai Tuhan Yesus mengangkat kita di awan-awan yang permai, kita akan bertemu dengan Tuhan, dan kita akan tinggal bersama-sama di dalam kerajaan yang kekal. Biarlah semua janji-janji Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita digenapi atas hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin.